Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini silakan berdoa terlebih dahulu. Ya, disiapkan ketua kelas. Ya. Di tempat duduk, siap. Berdoa dimulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qadiru billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai ke pembelajaran hari ini, ya Bu Gita absen dulu untuk hari ini. Yang nggak berangkat siapa aja? Kelas 12 ada siapa saja? Virus. Virus kenapa Virus? Sakit. Oh, sakit. Oke, lanjut. Siapa lagi? Naila. Kenapa? Sakit. Oke, terus yang dispen kayaknya ada tadi 2 orang. Siapa? Evan sama Sabrina, Bu. Oh, Evan sama Sabrina. Oh, Sabrina. Oke. Ya, jadi dari 36 yang hadir 32 ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang tahu Bu Gita hari ini mau bahas apa? Ada yang tahu tidak hari ini materi untuk kita pembahasan hari ini apa? Ya, Bu Gita itu ingin membahas terkait tentang bagaimana sih kalian mengenali emosi diri. Kenapa? Karena yang pertama, Bu Gita melihat kondisi kelas ini banyakkan kalau semisal diberikan tugas atau apa kalian saling lempar tanggung jawab, ada yang saling emosi, ada yang saling marah, ya enggak? Nah, terus selanjutnya juga terkadang kalian itu nggak sadar kalian saling ejek-mengejek satu sama lain. Oke, kayaknya penting nggak untuk dibahas saat ini? Penting ya, karena tujuannya untuk apa? Biar kalian paham berbagai macam emosi manusia dan bagaimana caranya agar kalian dapat mengendalikan emosi tersebut. Oke, sebelum mulai perasaan hari ini, bagaimana perasaannya ini? Kenapa ngelamun? Sedih? Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau mengungkapkan perasaan hari ini? Ada yang happy nggak? Saya happy banget, Bu. Happy banget. Kenapa, Noval? Karena bisa masuk sekolah, Bu. Oh, bisa masuk sekolah. Oke, bagus Diberikan ya. kesehatan. Diberikan kesehatan. Sebuah anugerah ya itu ya? Ya, oke. Terus ada yang merasa lagi marah? Fabian. Ada nggak yang merasa sedang marah hari ini? Fabian? Kenapa Fabian? Mana Fabian? Ya, kenapa marah Fabian? Marah dengan apa? Dengan siapa? Oh, ya, marah sama Royan ya. Oke, jadi nanti Bu Gita untuk mensimulasikan bentuk emosi kalian ada sebuah cerita.
yang akan Bu Gita ceritakan ya. Nanti kalian dengarkan baik-baik. Akan Bu Gita nanti bagikan satu persatu lembaran kertas putih kosong ya. Jadi belum ada isinya. Nanti masing-masing kalian boleh mengekspresikan emosi sedih, marah, kecewa ataupun apa dalam lembaran kertas putih ini. Paham ya? Oke, kita bagikan. Satu orang mendapatkan satu. Bilang Cina tuh. Yes. Sudah mendapatkan semuanya? Oke. Mohon diperhatikan. Ada cerita yang akan Bu Gita sampaikan. Kalian boleh tuangkan dalam bentuk emosi kalian, marah, sedih, kecewa atau apa, bisa diremas, bisa dicoret-coret atau dikosongkan saja. Oke, mulai ya. Pagi itu Bapak atau Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motornya mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak atau Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak Ibu guru di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu, Pak, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Jadi bahan ajar yang sudah dia gantungkan di motor, ternyata setelah sampai sekolah tidak ada. Lalu setelah dicari ke sana kemari, tetap tidak ditemukan. Dengan sangat terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar karena bahan ajarnya tidak ada ya, tidak ditemukan ya. Oh, sorry. Selanjutnya, di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu guru mengajar, Andi tidak memberikan perhatian. Andi itu yang telat tadi ya? Iya. Ya, dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang ketiduran. Kesel nggak kalau kayak gitu? Oke, silakan kalian kalau ada emosi kesel marah, silakan dituangkan di kertas putih yang sudah Bu Gita berikan. Kemudian tak lama ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu guru membuka pintu tersebut dan menghampirinya. Lalu bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin berangkat ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Gimana perasaan kalian mendengar cerita ini? Kaget. Yang tadinya apa? Tadinya kesal. Oke, yang tadinya kesal menjadi Sedih. sedih atau kaget? Oke, selanjutnya
Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak Bu, guru tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah. Jadi saya bawa, siapa tahu Bapak Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Lalu Andi dan Paman pun berpamitan. Dan Bapak Ibu guru kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Lalu Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke, selanjutnya ini refleksi bersama. Di situ sudah ada pertanyaannya ya. Bagaimana kondisi kertas yang kalian pegang? Ya, kondisi kertasnya ada yang sudah ada oret-oretannya? Ada? Ada yang sudah diremas-remas karena kesal tadi? Sudah telat, malah tidur di kelas. Selanjutnya ada yang sedih karena mendengar orang tuanya masuk ICU? Ada? Oke, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Di sini siapa tadi ya? Mau menyampaikan pendapat terkait tentang kertas yang sudah diisi? Oke. Ya, atas nama siapa? Ya, saya Safira Rahma. Saya Safira Rahmael Maula. Oke. Di sini saya mau menyampaikan pendapat saya. Saya kalau jadi di posisi ibu bapak yang tadi, Ya, ibu guru yang Bapak tadi, guru. merasa sangat kesal dan kecewa terhadap diri saya sendiri dan Andi awalnya. Cuman setelah mengetahui cerita Andi, akhirnya rasa iba itu muncul, jadinya rasa kecewa itu hilang. Saya di kertas mencoret-coret soalnya soalnya untuk mengekspresikan emosi saya. Oke, Caranya untuk seperti itu mengekspresikan kalau di emosi. posisinya si ibu guru tadi. Oke, Seperti berikan aplaus untuk Safira. Terima kasih. Selanjutnya adakah yang meremas kertasnya? Tadi siapa? Oke. Siapa? Mas Hanif, monggo silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handif Ramadan. Ya. Saya ingin mengutarakan pendapat saya. Oke. Kenapa saya meremas kertas ini? Karena kesal lihat guru itu tidak diperhatikan oleh muridnya, Andi itu. Sama Andi datang lambat yang membuat guru itu kesal. Nah, itu saya merasa kesal dengan pelakuan Andi. Oke, berikan aplaus untuk Mas Hanif. Selanjutnya, adakah kertasnya yang masih kosong tanpa ekspresi apapun, tanpa perasaan apapun? Oke, siapa? Perkenalkan, nama saya Afid Anandi Basroso. Di cerita ini aku sih nggak ngerasa apa-apa ya Bu, nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa kesel, nggak ngerasa apa-apa. Jadi kayaknya biasa aja gitu. Ya, udah? Cukup. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Hafid. Ya, jadi intinya ada 3 perasaan dari cerita tadi. Ada yang merasa kesal, ada yang merasa kecewa juga, ada yang ya biasa aja sih Bu, gitu kan. Jadi itu ternyata masuk dalam bentuk emosi, ya kan. Jadi kita itu sebetulnya intisarinya tuh kita nggak boleh menjudge ya cerita orang di awal. Jadi kalau ketika ada orang cerita, dengarkan dulu sampai akhir, sampai selesai. Dari situ kalian bisa merespon apa saja emosi yang akan kalian tuangkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas? Cukup. Oke, kalau cukup jelas, Bu Gita punya di depan itu ada namanya peta emosi. Ini peta emosi nih. Senang, sedih, excited, takut, marah, dan
tenang. Nah, Akan Bu Gita bagikan satu persatu kertas sticky notes ini. Nanti kalian di bagian paling atas tulis identitas kalian. Lalu kalian diberikan waktu kurang lebih 1 menit untuk memikirkan. Kayaknya emosi perlu dipikirkan nggak sih? Untuk memikirkan emosi apa yang sedang kalian alami pada saat ini. Ya, yang sudah selesai nggak usah dibahas. Yang kita butuhnya saat ini kalian sedang mengalami emosi yang seperti apa. Ya, oke. Ini ada happy, ada sedih, ada takut, marah, senang dan lain-lain. Nanti kita minta yang rasa happy, sticky notes-nya ditempelkan di mana? Di senang. Nah. Yang merasa marah, sticky notes-nya ditempelkan di marah. yang merasa sedih di bagian Sedih. sampai di sini jelas? Lah. Oke, bagian atas kalian tuliskan identitas ya, biar Bu Gita tahu yang lagi sedih siapa, marah siapa. Ya, Bu Gita bagikan satu-satu. Kamu menulis apa kira-kira untuk bikin yang akan diberikan? Nah, bebas. Beri waktu berapa? Ya, Bu Gita beri waktu kurang lebih 2 menit untuk kalian memikirkan dulu emosi yang sedang kalian alami saat ini, detik ini itu apa. Emosi apa ya? Silakan berpikir, gak usah mencontek, gak usah cari tahu temannya. Atau kalau lebih dari 2 emosi, ya sticky notes-nya 2. Nanti kalau yang kurang kita bagikan lagi. Misalnya dalam hari ini aku kadang sedih dan kadang ada ngerasa kecewa gitu. Nah, itu boleh pakai sticky notes 2, namanya juga 2, nggak apa-apa. Oke, silakan 2 menit kita beri waktu sebelum kalian menempelkan di peta emosinya. Sama. Boleh diberikan alasannya, nggak apa-apa, silakan. Baik, Ibu. Emosi penjelasan. Kenapa Ali? Saya nah, siapa? Sama. Apa nih tuh? Fabian. Oh, pengisinya. Emosi kamu harus berapa lagi? Kenapa sih? Kenapa? Oh, nah. Oke, waktu habis, silakan. Sudah diisi semua? Dah. Baik, Bu, kita beri waktu 1 menit untuk kalian mengisikan
peta emosi yang di depan disesuaikan dengan emosi kalian saat ini. Di bagian apa? Kamu tenang ya, senang. Ayo, Royan, apa emosinya Yan? Oh, senang ya. Oke. Ini aja ya. Bikin marah. Oke, ini peta emosi yang sudah kalian tempelkan sudah sesuai dengan kondisi kalian masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah kita bahas satu dulu ya. Untuk paling banyak ada di kolom mana? Tenang atau tenang? Tenang. Senang ya. Ya, begitu bacakan satu orang. Punya Izat, katanya tuh dia sedang merasakan senang karena bahagia tapi misterius. Dia bahagia tapi misterius. Gak tahu itu maksudnya apa. Izat mana Izat? Ya, kenapa Mas Izat merasa bahagia tapi misterius itu maksudnya gimana? Misterius itu masih dirahasiakan saja. Jadi saya merasa bahagia tapi misterius karena saya harus melakukan sesuatu. Oh, Ada mulai kasih tahu orang-orang sesuatunya apa? rahasia. Oh, sesuatunya rahasia. Oke, berikan aplaus untuk Mas Izat. Selanjutnya yang sedang merasakan sedih. Ada Yuka. Mana Yuka? Ya Yuka, Mas Yuka. Kenapa merasa sedih hari ini? Kenapa? Ya, saya Yuka. Saya merasa sedih karena ada sesuatu yang membuat saya sedih hari ini. Seseorang. Oh, oke. Ya, terima kasih. Itu jujur ya, bagus itu bisa mengekspresikan emosi sedih, kan jarang-jarang orang mau terbuka ya, dia sedihnya kenapa. Oke, selanjutnya yang merasa marah dulu deh. Fabian. Fabian kok marah ini? Marah tapi tenang. Oh gitu. Emang ditenang tapi dipindahin. Kenapa merasa tenang untuk hari ini? Coba satu emosi, satu pendapat. Ya, Fabian. Karena saya Fabian Anugrah Safran. Kenapa saya emosinya tenang? Karena hari ini nggak ada yang memicu amarah saya atau Oke. Berarti biasanya ada yang memicu amarah ya? Oh ada. Oke. Selanjutnya excited itu hanya satu, punya Siva. Oke, mana Siva? Kenapa merasa excited hari ini? Kenapa? Saya merasa excited hari ini karena hari ini pembelajarannya kan tentang mengelola emosi gitu ya. Jadi saya merasa excited, bahagia dengan pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Siva. Yang terakhir, merasa senang. Ada, ini tenang atau senang nih? Tenang. Satu lagi ya. Ada Dimas. Mana Dimas?
Ya, Dimas kenapa merasa tenang untuk hari ini? Kalau Fabian kan tadi ngerasa tidak ada yang men-trigger untuk emosinya ya untuk hari ini. Kalau kamu apa? Hari ini tenang. Yang pertama, saya udah ngerjain semua tugas bahasa Inggris dari kemarin-kemarin, jadi tenang lah. Oh, Yang kedua, masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. ya, Masya Allah. Tim bola yang saya dukung hari ini menang. Ya, oke, berikan aplaus untuk Dimas. Terima kasih. Jadi intinya dalam satu kelas ini ternyata kondisi emosinya berbeda. Jadi ketika kita menemukan teman kita dalam satu hari itu ada yang emosional, ada yang marah, kita tidak boleh atau ya meledek ya, biar semakin dia jadi emosi marahnya ya. Kadang gitu ya, akhirnya jadi terpancing, bener nggak? Jadi terpancing, akhirnya karena jadi terpancing dia yang tadinya udah jengkel jadi tambah jengkel. Ini kita lanjut lagi ya, di materi selanjutnya ada yang namanya ternyata bagian otak itu bisa mengendalikan emosi kita masing-masing. Kalau Bu Gita bisa jelaskan bagian otak manusia terdiri dari berapa? Ada yang tahu? Nah, ini. Ada otak bagian terluar namanya neokortex. Bagian tengah atau otak bunglon namanya limbik. Yang terkecil ada reptil. Tahu nggak neokortex itu untuk apa? Limbik itu untuk apa? Nggak tahu ya? Belum tahu ya? Ya. Jadi lapisan terluar otak kita yang bernama neokortex itu adalah pawang. Ya. Dia itu sifatnya tenang dan bersikap logis, berpikir logis, ya. Itu untuk neokortex. Lalu yang bagian limbik atau bunglon, namanya bunglon, kenapa dia dinamakan bunglon? Plan sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan emosi atau kondisi diri masing-masing, yang bisa mengendalikan antara reptil ataupun neokortex. Entah mau jadi kita memaafkan orang yang berbuat salah atau malah kita tambah emosi. Berarti kalau yang tambah emosi masuknya dalam otak reptil. Ego ketemu ego akan berbenturan. Selesai nggak masalahnya? Enggak ya? Kalau ego ketemu sama reptil, ego ketemu sama bunglon, bisa nggak selesai masalahnya? Bisa, tapi butuh waktu yang lebih karena sifatnya bunglon ini pelan-pelan berubah-ubah ya. Lalu selanjutnya kalau ego ketemu yang si neokortex ini sebagai pawangnya, si perasa, ya kan? Bisa nggak dia bisa meredam emosi itu? Bisa ya. Berarti sistem kendali emosi ada di otak kita masing-masing. Berarti bisa dikendalikan ternyata emosi. Kalau malah 80% emosinya marah terus, berarti neokortex dan bunglonnya itu dikendalikan oleh reptil. Egonya ya yang menang ya. Ego itu kalau sudah memuncak itu udah dia bakalan langsung, kalau mau tusuk-tusuk, kalau mau pukul-pukul. Makanya itu sangat terjadi banyak akhir-akhir ini masalah ya, pembunuhan, mutilasi, bener nggak? Karena dia nggak bisa mengontrol emosinya. Semengerikan itu ya ternyata ya. Nah, oke. Jadi Bu Gita minta nanti kalian bikin kelompok. Kelompoknya satu kelompok bisa berisi 6 orang atau 7 orang gitu kan. Nanti di situ kalian diminta untuk bermain peran. Dibagi nih perannya, siapa yang menjadikan otak
Siapa yang berperan jadi otak reptil, yang suka marah-marah, siapa yang berperan sebagai mediatornya, siapa yang berperan seorang yang perasa jadi pawangnya gitu. Jelas ya di sini ya? Jelas? Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan kalian boleh. Kemarin kelompoknya sudah begitu bentuk, silakan kalian boleh cari tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bu kita beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan siapa aja yang akan bermain peran di di depan ya. Silakan. Silakan kelompok 1. Ya, diskusi dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Kelompok 4. Oke. Silakan diskusi terlebih dahulu terkait perannya, siapa yang memang mau berperan menjadi si reptilnya, siapa yang mau berperan menjadi bunglon, atau siapa yang mau berperan menjadi penengahnya atau mediatornya. Oke, silakan diskusi dulu. Saya awali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya punya pemikiran. Ini kalian Sudah diskusi selesai, waktunya habis. Sudah selesai, waktunya habis. Silakan kalian sudah per kelompok sudah memilih siapa aja yang mau berperan ke depan untuk peran. Ya. Ya, silakan. Kalian masih ada waktu 1 menit lagi ya, kurang lebih ya. Ya. jadi saya punya pikiran. Diskusi terlebih dahulu, perannya siapa, masalahnya bebas. Yang masalahnya bagusnya sih yang sering terjadi di sekolah. Masalah apa ya? Kalau ada ini Lu makan, nah ini. otak Oh ya, oke. Selanjutnya yang jadi mediatornya, pawangnya peran Abril. pada Abril atau siapa? Oh, Syifa. Ice breaking ini yang akan menentukan siapa yang maju pertama kali. Kalau yang kalah ya berarti dia nanti kelompoknya akan maju pertama kali untuk bermain peran. Kelompok 1 dan kelompok 2 saling berhadapan. Ayo berbaris dan berhadapan, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4 silakan berbaris saling berhadapan. Saling berhadapan gini seperti ini. Ya. Kursinya disingkirkan dulu. Saling berhadapan. Kursinya disingkirkan dulu, kursinya disingkirkan dulu. Dah, dengarkan. Saling berhadapan, saling berhadapan. Ayo cari saling berhadapan. Sudah? Kalau sudah, saling berhadapan seperti ini nih. Kelompok 1 sama 2. Nih. Nah, sini kelompok 2, yang sebelah sana kelompok 1. Oke, dengarkan instruksi Bu Gita. Kalau Bu Gita bilang kemanakah angin berhembus, kalian itu menentukan angin itu seperti apa? Ya, goyang-goyang ya, gini ya. Kemanakah angin berhembus? Lalu kalian bilang, angin berhembus kepada. Nah, nanti yang dikasih clue sama Bu Gita silakan bertukar posisi. Jelas ya? Jelas ya? Oke, kita coba. Kemanakah angin berhembus? Ayo ikuti. Kemanakah angin berhembus jatuh kepada yang memakai kacamata? Ayo yang kalah. Pina pakai kacamata kau.
Yang pindah itu yang pakai kacamata yang bertukar posisi. Ini baru percobaan ya. Kita mulai ya. Kalau yang kalah berarti maju pertama kali. Oke, jelas ya, jelas ya. Oke, kita mulai. Dengarkan instruksi dari Bu Gita terlebih dahulu. Dengarkan instruksi dari Bu Gita. Kemanakah angin berhembus? Angin berhembus jatuh kepada yang memakai jilbab hitam. Kemanakah angin berhembus? Angin berhembus yang tidak memakai sabuk. Oke. Kemanakah angin berhembus? Angin berhembus yang tidak memakai kacamata. Ada yang telat? Ada yang tidak konsen? Coba yang... Oh, enggak, oke. Kemanakah angin berhembus? Angin berhembus yang domisilinya di Brebes. Ayolah, ayolah. Domisili Brebes kota. Oke. Ada yang masih bingung? Ketinggal? Kemana angin berhembus? Angin berhembus jatuh kepada yang tidak memakai kaos kaki. Oh, pakai semua. Kemana angin berhembus? Angin berhembus yang memakai kacamata. Pino, kenapa nggak pindah? Berarti maju pertama kelompok, maju kedua kelompok. Ini tadi nggak bertukar. Tadi nggak tukar. Maju kedua kelompok 3. Maju ketiga kelompok 4. Terakhir kelompok 2. Jelas ya? Oke, silakan kalian duduk di tempatnya masing-masing. Yang maju pertama kelompok. Ya, silakan maju pertama. Memposisikan diri. Maju pertama. Kelompok 3. Maju pertama. Maju pertama. Yang bagian. Maju pertama. Dari teman kalian bermain peran di mana di sini ada yang berperan sebagai tim, aku ikut. Ada yang berperan sebagai kamu lagu yang yang terakhir adalah pawangnya nih. Kelompok tes. Oke, silakan untuk apa? 3 dimulai. Ya, kamu bawa. Ya, that's right. Terus kamu duduk di sini. Oh, perkenalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si kelompok 3 kali ini akan bermain peran orang yang tidak mau fokus dan orang yang fokus itu marah. Jadi perhatikan dengan seksama ya. Nggak belajar. Ran, diikat Ran.
Males kok tahu. Oh, itu sampai baik sih, Bran. Minggir aja, jangan piket. Mola. Piket orang piket. Oh, piket. Wah, Piket. Oh, Ini dulu kon piket. pengen. Piket. Wah, Jangan kon alam sih kon piket. Teman-teman. Iya. Kamu emang harus piket. Kamu emang jadwalnya hari ini. Tapi kamu itu harus bisa mengontrol emosi. Kamu Nggak bisa, Bran. orangnya harus Dia tuh pelan. dari kemarin nggak pernah piket. siapa piket yang Enggak, udah enak piket cuma doang. ya iya lah sama aja piket. Ngapu lah, ngapus kemarin juga bisa. Kan udah banyak yang Enggak. Ya, stop. Ya, Rapan kan diomongin Rapan benar juga. Tapi kamu juga Sapran. Kalau kamu hari ini tapi saya sudah piket. kamu sudah piket. Tidak, kamu mah apa yang doang, mau kamu banyak piket. Tapi kamu stop. Kamu sudah piket, tetapi kamu menghalangi jalan orang yang sedang piket. Itu sama aja kamu nggak respect dengan orang yang sedang piket. Kalau kamu sedang piket, tetapi kamu tidak ingin piket lagi, setidaknya kamu harus menghargai. Kalau orang yang piket itu sedang piket, kamu setidaknya harus bisa pergi. Enggak, kamu tetap piket. Kan ini dari konsen. Jadi lebih baik kalian baik saja daripada Kibul lebih parah lagi. Jadi nanti lebih baik kita sama-sama mencari jalan keluarnya. Damai kita. Mas itu harus solid. Kita harus rukun. Masa sama keluarga kalian ribut? Oke? Kalian coba kamu coba bujuk Tuhan. Kamu pikir juga. Coba kamu apa ya? Dulu mau karena kita itu sabar keluarga sekolah itu kita semua keluarga ya betul Asal gua sudah mau juga. Kamu juga sudah mau. ayo sama-sama Kamu juga mau. Dia juga nolak. ya deh dia juga mau kenal Kamu juga nolak. oke kita damai saja damai coba berpulukan dong coba kita kait aja damai maaf kamu juga minta maaf kamu misalkan tidak Saya Ravan meminta maaf karena sudah marah-marah ke Sapran. Oke, diterima. Saya sudah meminta maaf atas kesalahan saya. mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah bermain peran ya. Tadi terkait tentang tragedinya tuh piket dan yang nggak mau piket ya. Hanya saja akan lebih bagus kalau bermain perannya menghadap ke arah non. Tadi kemana sih tadi? Papan tulis ya. Iya. Saking groginya ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 2. Siapa yang maju? Kelompok berapa? Kelompok 4, silakan. Kelompok 4 silakan maju ke depan untuk bermain peran. Oyan sama? Oyan sama Rizky. Ini gimana kafe? Salin dua sudah. Ya wis, kira. Biasa. Ya. Kami di sini berempat akan mempresentasikan sebuah adegan untuk mengenali emosi masing-masing. Ya. Adegan akan diperankan oleh
Oh ya, sama. Iya mas, ya. Ya semuanya berperan ya kalian. Kalian sama Rizky sebagai wakil dari emosi dan Berhasil. Ivan sebagai mediator. Iza sebagai rasa dan ada dua figuran. Mari kita mulai. Ya, ayo guys. Bareng kita pemanasan. Iya. Saya contoh gerakan 1, 2, 3, 4. Coba 1, 3, 4. Kanan 1, 2. Mas, anak kelas mana mas? Ya saya anak kelas kalian. Kenal? Kenal nggak? Apa ini? Kalian kenal nggak? Bener. Kenapa kamu nggak ikut pelajaran olahraga seperti yang lain? Ya terserah saya yang di sini mau makan saja. Nggak mau olahraga saya. Kamu nggak apa namanya ya menghormati guru kita berarti. Gurunya aja main nilai gitu kok. Waduh, Kamu males. saya males. Kamu males bener nggak? Males banget ya. Lihatlah itu walaupun gendut pun tetap berolahraga. Kenapa kamu yang udah kurus krempeng begini nggak olahraga? Ya saya punya cara saya sendiri. Emang caramu apa? Loh, Makan tanpa olahraga cuma menimbulkan lemak yang bertumpuk. Lihatlah yang gendut berotot guys. saya bisa gendut dulu nanti olahraga. Wah nggak bisa gitu. Harus dibarengi dengan olahraga. Seperti kata Dokter Richard. Like this bro. Ya saya nggak mau olahraga. Enggak pokoknya ayo olahraga. Ayo olahraga. Ayo olahraga. Ayo kamu bisa. Kenapa kamu misahin? Dia bego dia nggak mau olahraga. Emang harus hari ini olahraga? Harus olahraga dari Sabtu. Kelihatan kamu nggak mau olahraga apa? Saya mau makan. Besok. Aku nggak Orang mana rupanya? Kadang-kadang Kamu udah marahin saya. Main pukul kamu salah. Dibilangin nggak mau. Ya enggak. Nggak mau sabar. Ada saya mau bilang tahu. Saya aku mau olahraga. Olahraga ayo biar like this bro. If you want this, do this. Terserah saya emang lahir gini. Loh, oke kalau gitu kita. Jadi dia gimana? Pola pikirnya salah. Jadi Kenapa jangan repot? terus Sama kelompok ribut. Kenapa saya harus damai sama yang pemalas seperti itu? saya Biar sama yang pemalas. Kita banyak kuat-kuat. Kalau nggak tetap lemah, sama saya harus kalau begitu, ayo olahraga bareng. Ayo, habis itu kita makan bareng. Oh. Terima kasih untuk kelompok 4. Bagus ya. Tapi kayaknya yang sini dominan yang emosional, yang mediatornya dia bingung. Untungnya sudah mau berdamai, jadi dia nggak tambah bingungnya lagi ya. Oke, selanjutnya kelompok
kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk bermain peran. Maju ke depan. Silakan yang sebagai reptil. Siapa berperan sebagai reptil? Yang suka marah-marah? Dia maju ke depan, Vino dan Fabian. Silakan mungkin Fabian. Oke. Ayo, awalin Mas. Enggak mau ngapain? Ini bilang pembukaan lah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Gita dan teman-teman yang berbahagia pada siang kali ini, izinkan kami mempresentasikan tentang materi yang akan kami presentasikan dan bermain peran juga, yaitu tentang mengendalikan emosi. Baik, take one shot, shot one dimulai. Kalau mau sebelumnya dia saya lagi. Nah, jadi teman-teman, dalam dunia manusia itu ada yang namanya ada yang namanya otak, dan otak kita itu terdiri dari berbagai hal. Nah, salah satunya adalah emosi. Emosi bisa mengendalikan otak kita karena emosi mempunyai peran penting dalam melakukan apa yang akan kita lakukan nantinya pada kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya. Loh, King, ini kok beda sih, King? Kamu ganti ya, King? Iya, aku emang ganti. Emang kenapa? Ngaco. Ngaco. Aku ganti. Dia nih begadang sampai jam 12 malam. Kok nggak kasihan ini? Lihat nih, lihat. Aku ganti desainnya itu karena emang kurang cocok dengan tema yang kita bawa. Itu kamu kurang cocok sih ini udah. Ini lihat mata ini. Nah, Lihat matanya udah hitam ini. Kamu nggak kasihan ini sama yang ini buat PPT ini? ya tapi kan itu kurang ini, warnanya kurang cocok dengan apa yang kita bawa. Terus aku belum ngomong sama kalian ya, jadi aku langsung aja. Kenapa? Nggak apa-apa. Ngubah materi yang di akhir. Karena apa ya? Karena ada yang kurang lengkap dengan materi itu. Kamu tim dulu gak jangan tangannya kayak gitu. Ngomong. Apa? Ya itu kamu ngapain diubah ini, kasihan ini, lihat nih, lihat. Kalau apa yang buat PPT nggak apa ini asli udah sampai tengah malam. Kamu tahu perasa-perasaannya hadir nggak sih? Kenapa ribut-ribut? Jangan ribut dong, Dia- kita kan teman. Nih, nanti dulu nggak bisa gitu, masa kayak gini? Aku pengen kasih tahu, men. Kasih tahu, men. Kan? Dia rela nggak makan loh. Saya sebagai teman ini, Dukung kamu, men. Sini. Udah, dukung kamu, men. kamu mau punya teman nggak sih? Apa kamu? Ayo. Gak bisa, men. Kenapa dong? Tenang, tarik nafas dulu. Tarik nafas. Buang. Stop, udah. Udah, lagi. Kamu bingung kenapa PPT tiba dirubah, terus dia juga mau rubah karena Ya kan udah tugasnya masing-masing. Dia buat PPT, dia nanti nerangin sama tanya jawab. Kamu nggak usah ngomong begini, kok keputusan nanti begini kayak gitu. Nanti dia ngomongin sendiri, dia lebih di belakang. Wah. coba kamu pikirin perasaan Hanif, coba. Hanif kan Hanif karena ini kurang. Oh cuma ngelengkapin. Saking jangan gini ya, jangan emosi. Kita bicarain dengan tenang, dengan kuat. Saya baik-baik dulu. Ya. Dia mulai panas.
Ya udah, kita mending saling minta maaf dulu aja ya. Kita baikkan dulu. Minta maaf, saya minta maaf. Oh, kocok berantem, jangan di ayo. Itu ada guru lah. Ada guru lah. Mending baikkan aja ya, minta maaf. Dan kiraan apa? Kamu ngomong minta maaf duluan, kamu yang salah kok. Ya udah, aku minta maaf. Sebagai bentuk rasa cinta lah. Gak cinta. Kamu kenapa bukan nih? Ya, Nif, aku minta maaf juga ya, Nif. Lain kali jangan bilang. Sama tuh. Masya Allah. Kali diulangin kalau ada apa ngomong. Jadi sekian bermain peranan dari kelompok kami. Kami minta maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, main bolanya sangat bagus ya. Jadi kita lanjut saja ke kelompok 1. Silakan, siapa yang ingin berperan menjadi ya oke, silakan maju ke depan masuk. Ini sama Ayu. Aku dijelaskan Baik, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin membuat cerita atau memerankan peran apa ya? Sorry. Memainkan peran kayak drama gitulah. Tapi ini tentang konflik bendahara gitu. Saya sebagai peran dan rekan saya sebagai baik, bisa langsung dimulai saja tanpa banyak basa-basi, langsung saja. Pinjam mobil. Sama duduk. Gimana? Di sini. Aku jalan kok. Aku duduk ya. Dadah. Rp30.000-nya lagi mana? Apaan sih datang-datang nanya kayak gitu? Ih, kemarin kan disuruh beli cuman 30.000 doang yang dipakai. Ini kan cuma sisa 300 doang. 30.000-nya lagi mana? Sisa kemarin 360. Emang total kemarin berapa duitnya? Iya, ada 360 yang kamu bawa. Kenapa cuma 300? Lah, gak tahu. Lah gimana sih, kan kamu yang beli, nontonnya mana? Kemarin waktu pas nonton kok. Itu kemarin gak kepikiran kalau buat beli. Kalau beli gak minta notanya. Akhirnya fine-fine aja. Ih, terus gimana? 300.000 doang ini. Aduh. Mana ya? gampang. Ini kalian tuh apa sih? Ini lagi 300.000 doang. Aduh. Udah mending kalian tahu baik-baik aja, emang dengan ribut kayak gini kalian ambil solusinya. Iya, hilangin. Apa lo tiba-tiba nuduh kayak gitu orang tua atau apa? Lah aku juga gak tahu, terus mau gimana? Ganti lah. Wah, enak aja lah, aku gak tahu apa-apa tiba-tiba ganti. Tahu ibu orang beli. Kamu harusnya Gimana dong? Duitnya hilang.
Apa yang ganti duitnya gitu? Ya lain kali kalau bikin klik kayak gitu lagi harus pakai nota biar ada ininya. Ini uang kemana, ini uang kemana gitu. Tuh denger ya lo kayak gitu. Ah, teliti makan jorang. Ya udah deh, nanti gue ganti gampang itu mah. Gitu tuh nyepelin duit ah. Ya udah nanti Gampangin. buat pembelajaran besok nanti minta nota besok aja. Ya udah, say sorry guys, minta maaf ya guys, tolong guys. Gak mau. Gak mau tuh. Oke, terima kasih. Oke, sekian drama dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya sangat bagus. Cuman tadi konfliknya Jilminya kok kenapa duduk terus gitu, kenapa nggak berdiri gitu kan, jadi nggak terlihat dari kami di belakang. Oke, intinya dari bermain peran tadi, kalau orang emosi ketemu orang emosi bisa tidak masalahnya terselesaikan. Contoh tadi bendahara ketemu sama penagihnya. Bendahara ketemu sama yang apa tadi? Jilmi jadi siapa tadi? Bendahara sama bendahara, tapi yang satunya teledor gitu ya. Untuk pengeluaran nggak dirinci gitu. Oke, bendahara sama bendahara, uangnya tidak jelas, pengeluarannya bagaimana, pemasukannya bagaimana, akhirnya menimbulkan miskomunikasi. Kalau seperti itu bisa dilanjutkan terjadi permasalahan yang lebih luas nggak? Bisa ya. Si ini nanti bisa ngomong lagi ke teman yang lain, akhirnya timbullah rasa suka, rasa tidak suka yang berkelanjutan. Tadi yang kelompok 3 permasalahannya tentang apa tadi ya? Yang kelompok 3 tentang ya anak yang tidak mau piket. Kalian menemukan hal itu sehari-hari? Merasa gimana kalau nggak mau piket itu? Kesel, marah. Lalu responnya kalau udah kesel, udah marah, berantem, pukul-pukulan. Tapi pukul-pukulan bukan pukul beneran. Oh, di luar sekolah. Oh gitu. Oke. Ngeri ya kalau kayak gitu ya. Hanya cuma sekedar piket ya. Terus selanjutnya kelompok 4 tadi tentang yang tentang apa ya? Siswa yang nggak mau olahraga. Malas. Bagi guru gimana posisinya? Iya kan, fokus belajar dan olahraga ada siswa yang ikut gurunya kan merasa ibaratnya seperti Ya, nggak dihargain ya karena tidak mau ikut serta untuk kegiatan tersebut. Padahal ya dia juga olahraga juga ya, Yan. Ngeselin. Oke. Selanjutnya, yang pihak mediator. Kayaknya adem nggak sih kalau orang emosi ketemu sama orang yang bisa mengontrol atau bisa jadi pihak penengah? Atau kalian masih belum paham ini cara menengahi konflik itu seperti apa? Ya, gimana? Ya, gimana? Jimmy, kalau kamu jadi pihak mediator akan bagaimana? Ya nggak ikut. Cari apa? Jikalau saya jadi Mediator. sorry. Ya pasti saya akan mencari jalan tengahnya supaya tidak ada ributan lagi selanjutnya. Ya, Itu dulu. bisa diterapkan nggak? Bisa. Bisa. Kamu selama ini jadi apa? Aku jadi penang sih, Bu. Contohnya itu misalnya ada teman berantem gara-gara cewek gitu, Bu. Siapa Jimmy siapa? Jangan sebut nama lah ya. Oh, jangan sebut. Oke, terus?
aku jadi temennya kan, aku tahu dia dari dulu emang udah berteman lama kan. Aku ngasih solusi ke Ngasih solusinya kedua teman kamu itu atau hanya satu saja? dua-duanya, Oh, dua-duanya. Bilang apa? Udahlah jangan berantem cuma gara-gara cewek doang. Padahal Oke. padahal eh, pertemanan kalian lebih lama daripada pacaran ini si itu bilang. Oh, situ. Oke. Bagus Masa sih. cuma gara-gara cewek berantem Ya. gitu. Good. Itu untuk mediator ya. Kalau yang pihak perasa ada nggak yang di sini memang beneran dia itu sangat perasaan sensitif? Saya itu. Siapa kira-kira? Iya. Jadi intinya perasaan itu, emosi itu akan baik kalau kalian bisa kelola, bisa kendalikan, bener nggak? Tapi akan menjadi bumerang untuk diri kalian kalau kalian tidak bisa mengendalikannya. Emosi wajar nggak orang emosi? Wajar. Ya nggak wajar adalah dia emosi yang ya orang baperan, punya perasaan, kadang sedih, kadang ini, kadang merasa tersinggungan gitu. Baik nggak? Sebetulnya baik ya, karena itu melatih empati ya. Ya benar nggak sih? Melatih empati, tapi akan menjadi bumerang kalau dia berlebihan juga dalam bersikap seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Orang yang punya empati, dia akan menjadi orang yang super cuek. Dia nggak bisa berbaur dengan kondisi lingkungan sekitar. Oke, Bu kita mau menanyakan perasaan kalian setelah mengikuti materi hari ini tentang kenali emosi. Perasaannya bagaimana? Perasaannya bagaimana, Safira? Ya. Saya merasa senang, terus bisa mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana cara untuk mengelola emosi, bagaimana cara untuk mendamaikan teman yang sedang ribut ataupun sebagainya. Oke, terima kasih. Ya, intinya kalian mendapatkan pengetahuan baru, wawasan baru, dan bagaimana caranya untuk bisa mengelola emosi jauh lebih baik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, Bu kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang ya. Oke, silakan. Siapkan dulu satu kelas. Tempat duduk, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Selamat sampai tujuan ya, pulang dengan kondisi selamat dan besok biar bisa sekolah dengan kondisi sehat pula. Terima kasih dari Bu kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. All lessons are for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.